Oke teman-teman semua, kita langsung masuk ke Q&A nih. Oke teman-teman semua, kita langsung masuk ke Q&A nih ya. Ini udah banyak banget. Aku tuh buka kolom pertanyaan gitu kan di Instagram beberapa hari yang lalu itu, dan banyak banget yang respon, alhamdulillah. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan untuk menjawab rasa penasaran para netizen semua, kita langsung aja kali ya bacain pertanyaannya. Oke, kita langsung aja pertanyaan pertama dari Rika_Pril nih Ken. Kak, kalau SBMPTN nilai rata-rata UTBK buat masuk sana berapa katanya? Kalau untuk SBM nilai itu ya aman tuh di atas 600 sekian. Kalau mau lebih aman lagi mendekati 700. Tapi kalau di bawah 600 tuh agak kurang aman sih, jadi jangan terlalu nekat. Oke. Nah, terus masih orang yang sama, nggak apa-apa kali ya dibacain juga ya. Takutnya dia penasaran juga nih ya. Masih orang yang sama nih dari Rika Pril juga. Kak, prospek kerja arsitektur interior UI jadi apa katanya? Iya bagus nih pertanyaannya. Sebenarnya kita arsitek interior tuh bisa jadi arsitek juga. Cuma kita lebih kepada bagian interior penjurusannya. Selain itu dari beberapa lulusan kita nggak banyak juga yang jadi arsitek. Ada yang lari jadi kayak desainer atau bagian desain apa gitu. Jadi nggak harus arsitek juga gitu. Oke, tapi emang rata-rata banyaknya arsitek gitu ya? Arsitek bagian interior rumah gitu. Interior di dalam ya kan, AI interior kerja gitu ya. Lanjut, next pertanyaan dari ini ada yang spam pertanyaan 3 pertanyaan langsung nih. Oke ya, kita baca satu-satu dan orangnya sama dari @sheika_ katanya. AI itu ngapain aja kak? Baru denger katanya. Interior, ya kita kayak arsitektur juga yang lainnya, kayak pertama belajar bangunan dan ruang, belajar menggambar, belajar tentang dasar-dasar seni, kayaknya ya kayak gitu aja sih. Nggak beda jauh dari arsitektur, lebih kayak menggambar dan membuat ruangan atau bangunan. Oke, lanjut. Ini masih ada dari Sheika, katanya masih salam kenal kak. Salam kenal Kanas, no WA-nya boleh hehe. Itu sebenarnya pribadi lah ya, gak usah dibahas di sini ya. Lanjut, masih orang yang sama. Kira-kira di UI persaingan masuk arsitektur interior susah nggak ya? Apa aja yang harus dipatenkan belajarnya katanya? Kalau persaingan sih sebenarnya cukup sulit ya, karena kan kalau dari Saintek kita nomor 4 nilai rata-rata yang paling tinggi di UI dan 21 di Indonesia. Jadi persaingannya cukup sulit. Nah, yang harus dipatenkan belajarnya itu salah satunya adalah matematika, itu penting banget. Selain itu juga fisika juga harus kalau untuk SBM-nya. Tapi kalau kan sekarang sistem SBM-nya berbeda ya, jadi gue kurang tahu apa yang harus difokuskan untuk masuknya gitu, ujian masuknya. Oke, lanjut dari @Sinta_Triseptika Dewi. Kak, kalau dari IPS peluang masuk ke arsitektur gede gak katanya? Gimana nih? Nah ini kalau dari IPS nih sebenarnya agak bingung, karena gue belum pernah kenal anak arsitektur yang dari lulusan IPS, karena rata-rata tuh pasti dari IPA, Saintek, karena kan kita dasarnya juga ada fisika, ada matematika, jadi agak jarang yang dari, bahkan menurut gue sih nggak ada ya, mungkin ada tapi gue nggak tahu, cuma yang gue tahu itu belum ada yang dari IPS. Oke, siap. Ya sih, emang kan dasarnya juga kan arsitektur rata-rata ya udah dari MIPA gitu ya. Dari IPA, iya. Betul. Masih orang yang sama. Kak, UKT arsitektur interior UI berapa? Agak sensitif sih. UKT itu sebenarnya relatif sih. Kalau untuk Saintek dari SBM, karena arsitek interior cuma ada dari SBM, SNM, SBM, dan SIMAK reguler. Jadi nggak ada paralel dan nggak ada internasional. Jadi semua UKT-nya tuh sama, standar dengan Saintek itu sekitar 10 juta. Dan itu masih bisa kita meminta keringanan biaya kalau memang kalian yang ingin masuk tuh
ada keterbatasan finansial dari orang tua. Oke, itu udah dijawab Sinta. Dan yang selanjutnya nih ada dari zak.y_. Bedanya pendidikan RC di UI sama RC di perguruan tinggi lainnya apa ya Kak? Perbedaan mana pertanyaan? Sorry. Perbedaan RC di UI sama RC di perguruan tinggi kayaknya beda universitasnya doang kayaknya. Mungkin Berarti- pembelajarannya agak berbeda dikit ya, tapi dasarnya tuh sama tentang arsitektur. Kalau kayak ITB dia kan cuma ada arsitek, dia nggak ada interiornya kayak di UI. Kalau di UI kan ada penjurusan langsung di interior. Jadi menurut gua tuh gak jauh beda, mungkin berbeda sedikit doang. Oke, dan mungkin model pengajaran juga kali ya beda kan, tiap dosen pasti beda juga kan? Iya, pasti pengajarnya beda. Oke, tapi maksudnya untuk dasar dan untuk goalsnya tuh pasti sama kan? Nanti goalsnya tuh bagaimana kita cara bisa mendesain sedemikian rupa interior agar kelihatan sesuai dengan klien gitu, yang diinginkan klien ya. Betul. Agar kita menjadi lulusan arsitektur dan menjadi arsiteknya. Kayak gitu sih dasarnya. Oke, mantap. Yang terakhir nih Kak, dan ini kayaknya ini unik banget, bukan unik sih, lebih ke hal yang pasti umum ditanyakan oleh maba-maba gitu ya, ataupun teman-teman SMA kelas 10, 11, 12. Rasanya masuk UI, wah ini general banget sih. Rasanya masuk UI gimana Kak katanya? Waduh. Ini pertanyaannya menarik banget dan menantang banget bagi gue. Karena menurut gue rasanya yang pertama tuh gue bersyukur banget bisa masuk UI. Karena gue bersyukur bisa masuk jurusan dan universitas impian gue. Gue nggak perlu jauh dari orang tua, nggak perlu rantau juga. Dan bangga ya, pasti bangga banget. Karena gue udah berjuang sih. Apalagi dari SPM kan. Betul. Ada lagi gak yang mau disampaikan? Masa selain bangga pasti ada lah yang pengen disampaikan. Sampaikan aja, Ken, sampaikan, keluarin. Ayo. Apa ya? Kayaknya sama sih kayak semua anak UI lainnya perasaannya. Pasti maksudnya kayak ada rasa pride tersendiri lah ya gitu ya. Iya sih itu pasti. Karena kan kita berjuang seluruh Indonesia kan. Betul. Oke, itu teman-teman, itu pertanyaannya udah dijawab ya. Buat teman-teman semua nanti yang masih kepo nih ya tentang arsitektur interior UI, boleh banget langsung aja nanti di follow Instagramnya Kaken. Boleh Kaken, apa nama Instagramnya, nanti aku tulis di sini. Iya boleh, ada di kolom deskripsi gitu aja. Boleh. Oh, maksudnya suruh lihat kolom deskripsi aja gak kan nyebutin nih di sini? Iya. Oh. Iya, kan di channel ada bagian kolom deskripsi. Oke, jadi ya udah langsung scroll dikit lah ya teman-teman ya. Jangan lupa DM nanti Kakennya, terus nanti tanya DM aja, ntar dijawab, insya Allah kalau asal pertanyaannya nggak aneh-aneh ya. Betul banget. Oke, nah mungkin teman-teman semua mungkin itu aja kali ya untuk Q&A kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, dan sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat Kaken yang udah berkesempatan hadir nih ya di main mampir-mampir sebagai volunteer gitu ya di YouTube channel aku. Terima kasih Kaken. Oke, sama-sama. Oke, makasih juga udah siap. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.